Waktu lompat ke 1 tahun kemudian setelah Bertia Ibil mengungkapkan kalau dia adalah orang yang akan membuat Pangeran Alpasta Cecil yang merupakan tunangan sekaligus calon raja ini mendapat ending yang bahagia dengan sang heroin asli dan bukan dia. Cerita kali ini memang sedikit membuat dejavu dengan komplikasi yang sama tapi dalam sudut pandang alur yang berbeda. Bayangin aja, ada seorang yang tereinkarnasi dalam video game atau manga dengan cerita yang tragis. Dan dia orang yang menjadi karakter dengan cerita tragis itu. Tapi bukannya panik dan memperbaiki diri, dia malah dengan senang hati menjalani peran itu dengan semaksimal mungkin. Bertia ini anak dari kanselir raja ya guys. Jadi wajar aja dia bisa bertunangan dengan pangeran. Jadi untuk lebih mengenal sang pangeran Alpasta Cecil, dia merupakan putra raja terjenius yang bisa melakukan apa aja dan sangat bertalenta. Tidak ada yang bisa dia pahami, namun beda hal dengan memahami seorang cewek. Bertia datang-datang bisa langsung membuatnya bingung soal reinkarnasi lah, heroin lah, antagonis lah, dan akhir ending. Tentu walau bagi Alpasta, omongan Bertia ini sangat rumit dan gak jelas maksudnya apa. Tapi karena itu hal yang membuat dia berpikir lama, itu pun menjadi menarik. Jarang-jarang dia bisa dibuat bingung gitu dengan cerita atau hal yang belum dia ketahui atau pahami di dunia ini. Dia hanya mau lihat apa yang terjadi. Maka dari itu, di situ pun ceritanya dimulai. Oh iya, setelah 1 tahun full itu, Bertia dikabarkan selalu di rumah ya. Itu mengkhawatirkan. Tapi Alpasta dapat info yang bertolak belakang dengan sikap Bertia akhir-akhir ini itu selama setahun tidak ketemu. Dia tampak bukan seperti orang depresi, masih ada aura semangat dan benar saja. Setelah keesokan harinya berkunjung, Alpasta melihat Bertia yang udah jadi langsing. Usaha dia selama setahun ini di rumah aja, ternyata lagi homework. Bertia meralat sedikit bentuk fisiknya untuk tetap menjadi antagonis yang lebih anggun. Masih dalam pembahasan itu saat ngobrol, Bertia baru ingat kalau setahun dari sekarang setelah pangeran umur 11, tepatnya setahun lagi dari umur pangeran sekarang, karena pangeran saat malam nanti ulang tahun, bakal ada sebuah wabah di musim panas nanti yang berevolusi dan obatnya sulit ditemukan. Kalau kalian tanya apakah ada obatnya? Yep, ada, tentu ada. Setiap penyakit pasti ada obat. Tapi langka dan sulit didapatkan, yaitu harus pakai bunga Launa. Alpasta juga baru ngeh. Oh iya, bunga itu memang katanya susah dikembangbiakan juga sih. Lalu, apa yang menjadi masalahnya? Wabah itu merenggut ibu Bertia dalam cerita aslinya. Noces atau ayahnya Bertia walaupun kanselir dan mencoba meminta pada raja tanaman itu, tetap tidak sempat menyelamatkan ibunya Bertia. Tapi demi skenario asli, Bertia harus bertahan dengan takdir yang akan datang itu. Alpasta pun bertanya, lebih penting skenario atau ibumu? Bertia dengan cepat menjawab pasti ibu, tapi dia ragu juga dengan plot yang bakal berubah nanti. Walau tetap belum mengerti, Alpasta ambil baiknya aja, lalu menenangkan Bertia kalau dia ini tunangannya, pasti akan cari cara menyelesaikannya. Lalu lompat ke 1 tahun kemudian, harusnya memasuki tahap wabah corona, maksudnya wabah menular itu ya. Tapi tampaknya kok aman-aman aja ya, dan tidak menjadi tragedi yang menghebohkan amat. Bertia padahal setara obrolan 1 tahun lalu itu sebenarnya sudah siap menghadapi wabah dan mati-matian nyari tanaman lona ini. Namun sangat sulit sebab susah ditanam, dan karena kebanyakan orang gak tahu khasiatnya, jadi ya jarang ada yang jual. Alpasta pun menjelaskan pada Bertia, setelah 1 tahun lalu terakhir kali kita bertemu dan ngobrol soal wabah itu, dia udah langsung cari tahu dan mendalami wabah yang belum bisa dikenali nih. Bukan karena alasan percaya pada Bertia, dia hanya merasa ini sesuatu yang masuk akal kalau lama-lama dipikirkan. Karena memang benar, tanaman Launa ini susah dibudidayakan. Alpasta pun banyak belajar dan lebih mendalami lagi perkembangbiakan tanaman dan hal yang mungkin harus dia baca lagi. Karena memang Alpasta ini anomali, maksudnya gue ini jenius, dia bisa memecahkan kemustahilan dengan cepat. Tanaman lona yang susah tumbuh, dia bisa bikin jadi pohon besar dengan daun yang melimpah. Orang kerajaan aja sampai takjub dan menganggap ini penemuan besar. Lalu Alpasta bingung nih, soalnya kan tanaman lona ini cara pakainya gimana gitu, soalnya wabahnya juga kan belum muncul ya kan, jadi belum ada penanganan dan belum ada resep-resepnya gitu. Untuk membuat problem ini komplit dikit lagi, Alpasta bertanya-tanya tentang berbagai penyakit, lalu nanya juga pada Bertia soal wabah yang dia bahas itu, lalu dihubungkan dengan khasiat tanaman lona ini. Lalu menyewa guru les, dan guru lesnya juga ini dokter ternama ya. Untuk tidak membuat kecurigaan, Alpasta beralasan bahwa dia lagi semangat belajar. Sekalian kasih kode tentang penyakit yang bisa disembuhkan oleh khasiat tanaman lona, dan boom. Walau agak lama sadar nih dokter, walau sebenarnya mah pinter ya dokternya ya, tapi namanya juga orang biasa pasti butuh waktu gitu walaupun dia pintar. Dokternya pun sadar dan ada yang bisa dicegah dengan khasiat tanaman lona. Lalu dokter itu pun kasih tahu juga ke Alpasta tentang diagnosis wabah penyakit yang akhir-akhir ini muncul yang berhubungan dengan tanaman lona. Sepertinya sudah ada dan tidak bisa dipercaya itu muncul. Ternyata tanaman lona bisa untuk penyakit menular yang seperti ini gitu. Muncul pertanyaan, mungkin kenapa nggak bilang aja dari awal kalau bakal ada wabah dan obatnya ini tanaman lona? Pertama, Alpasta nggak yakin soal wabah ini.
Kedua, nggak mau ada kehebohan dulu. Ketiga, ya karena mungkin Alpasta mau tenang aja. Jadi biar nggak ada yang terburu-buru gitu. Biar nggak panik, biar bisa dengan santai menemukannya gitu. Biar nggak ada yang ketinggalan. Bertia di situ juga sebenarnya masih bingung. Wabah itu muncul, tapi berhasil dicegah. Cepet banget. Andai pemerintahanku bisa segercep itu, walau bagaimanapun, Bertia yang awalnya mau menjalani cerita menjadi jahat ini ada masanya juga dia terpaku dan kagum dengan Alpasta. Karena pas dia belum tereinkarnasi, di dalam video game, karakter Alpasta ini adalah karakter favoritnya ya. Selain wabah berhasil dicegah, Alpasta memberi hadiah juga pada Bertia, yaitu obat universal sebagai tanda kasih sayang dia. Kenapa ngasihnya obat? Karena kalau Bertia nggak bicara soal wabah itu, Alpasta tidak lebih tahu dari yang sekarang. Jadi daripada utang budi, ini lebih rasa terima kasih menurut gue ya. 怪我してるの？怖くないよ。思い出した。私は Debut sosial akhirnya tiba setelah 1 tahun berlalu dari episode 1 kemarin. Buset, ini lompat-lompat mulu ya. Lompatnya 1 tahun. Dalam debut sosial itu, Alpasta agak kecewa melihat Bertia yang bersikap normal dan gak ada kejadian apa-apa gitu yang dia buat. Padahal katanya pengen jadi antagonis. Padahal yang udah ditunggu-tunggu, Bertia bisa saja semacam membuat kekacauan, bikin rusuh atau cetus ke para tamu atau hal lain gitu. Tapi di lain sisi, Alpasta juga lega di situ karena Bertia gak malu-maluin. Dia udah banyak belajar ternyata tentang attitude kerajaan. Di lain dari itu, Alpasta sepertinya mencium aroma mencurigakan nih di acara sosial itu. Saat itu Bertia disamperin seseorang yang tampak asing bagi Alpasta, tapi Bertia tahu dan kenal dia siapa. Kecemburuan dan kecurigaan itu membuat Alpasta langsung menarik Bertia. Lagian apa-apaan gitu ya kan, tunangan orang main disentuh-sentuh aja seenak. Dengan nada sedikit kesal, Alpasta memberi pernyataan tekanan soal orang tadi. Kau pasti dapat info untuk jadi jahat dari Viscount Laurier tadi kan? Tampaknya Alpasta sudah paham nih dengan permainannya. Makanya dia langsung tahu. Alpasta juga menegaskan, tahu juga nggak kalau dia itu orangnya bercitra buruk, ditambah seorang minor atau pedo kayak teman gua. Berarti ya sebenarnya nggak tahu juga ya kan kalau orang itu begitu. Dia hanya diajarin dan merasa berjasa aja. Tapi setelah disadarkan oleh Alpasta, berarti ya baru ngerti kalau dia sebenarnya dalam bahaya dan dalam posisi rentan NTR. Bagaimanapun, sebagai seorang tunangan, Alpasta akan selalu menjaga Bertia dan selalu ada di sisinya. Tapi dengan masalah ini juga hitung-hitung bersihin keburukan orang di sekitar kerajaan ya kan. Ayah Bertia pun dipanggil oleh Alpasta untuk mengobrol masalah ini, tapi dengan hati-hati dan samar. Dengan Bertia yang hampir celaka karena diajari cara jahat oleh temannya tadi yaitu Viscount Laurier, dan tahu juga kalau ayahnya juga sempat mau diajak ke aktivitas mencurigakan. Alpasta berencana untuk selidiki aja, entah itu menyamar atau jadi mata-matanya. Dia sebenarnya mau tetap di kerajaan dan memantau apa yang terjadi selanjutnya. Tapi karena ada sebuah tugas formal, dia dikirim ke sekolah tinggi Halm. Jadi, tinggalnya di asrama gitu, atau jauh dari kerajaan. Kenapa gue bilang tugas formal? Karena ngapain coba ya kan? Udah pintar dari yang lain, punya perpustakaan kerajaan pribadi, guru-guru yang ngajar sampai nggak ada ilmu lagi yang mau disampaikan ke Alpasta. Jadi untuk apa sekolah lagi? Tapi mau gimana lagi? Seorang pangeran setidaknya ada gelar kalau dia itu pernah sekolah dan punya jasa. Bertia-jo, こんなところまで来てどうしたの? 子供ができてしまいましたの。私ではありませんわよ。私と殿下はまだキスだって。そうではありませんわ。誤解ですの。 Setelah 6 bulan bertemu dengan info punya adik, lalu 6 bulan setelahnya lagi, Alpasta berkunjung ke kediaman Bertia dan tampaknya adiknya sudah lahir ya guys. Ini kalau kalian mau tahu ini termasuk canon ya. Lalu setelah minta maaf karena udah buat heboh soal anak di asrama 6 bulan yang lalu, sebenarnya juga ada hal yang mau Bertia omongin nih. Apalagi kalau bukan soal skenario yang sudah banyak berubah sejak wabah menular tidak terjadi. Keluarganya akhirnya ada ahli waris karena ibunya selamat dan muncul adiknya. Seharusnya ada orang baru di keluarga Bertia, yaitu Courtagain Deles Mardan. Orang itu yang bakal hadir sebenarnya di keluarga ini dalam cerita asli. Dan nanti bakalan jadi ajudannya Alpasta gitu di sekolah Halm yang sama. Tapi karena keluarganya udah punya ahli waris, yaitu adik Bertia yang cowok itu, otomatis alur ke sono bertolak.
Tapi yang membuat Bertia khawatir kalau tidak begitu dia kasihan sama adiknya. Kalau rute itu nanti bercabang, Alpasta pun paham dan menenangkan Bertia kalau dia bakal lurus. Dia juga ada ide bagus. だからお前ら貧乏人はいつまでたっても豊かにならんのだ。たく。余計なお世話よ。ただいま。どうも、お邪魔しているよ。応対しねんか。そんなにかしこまらないでいいよ。とりあえず座ってくれるかい？はい。最近ここ一帯の民衆の領主に対する不満の声が耳に入ってね。Gue simpulin aja atas kunjungan Alpasta dengan Dali berkunjung itu. Berita yang Alpasta dengar memang benar juga yang disampaikan oleh Cortegian ini. Kalau pemimpin daerah ini memang begitu. Dia bagus memimpin, tahu cara bikin makmur dengan ilmunya. Tapi omongannya nggak enak di hati, menyebabkan kebencian yang tak perlu. Mungkin itu yang menyebabkan rumor jelek. Dan itu juga yang mungkin membuat pangeran kesini. Cortegian kiranya begitu. Alpasta melihat Cortegian ini orang yang jujur juga, analisanya tepat dengan info yang mata-mata Alpasta kumpulin sebelum kesini. Wow, orang dari kalangan rendah yang tak punya gelar ini aja untuk bisa masuk ke sekolah Halm itu sebuah prestasi, Bung. Luar biasa dan gak biasa. Kata Bertia juga, dia harus diadopsi setidaknya oleh keluarga bangsawan. Alpasta juga mikir, kemampuan dan bakatnya ini jangan sampai disia-siakan ya kan? Atau terbuang dan terkubur di kampung. というわけでね、クールガンはシナリオ通り、ハルム学院に入学することになるよ。ありがとうございます殿あなたのお名前をお聞かせ願えますか？下。私はヒローニア・インデランです。BTW heroinnya cantik juga ya guys ya. Gak heran deh cerita aslinya dia di game, maksudnya di membagi cinta. Oke deh guys, mungkin segitu aja daripada gue makin ngawur ya kan. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Semoga suka dan betah. Sampai jumpa di video lain atau video selanjutnya. Makasih semua. Jangan lupa ngopi. Sampai jumpa lagi. Bye bye.